Semua orang yang menolak Yesus, mereka adalah yang matanya benar-benar buta. Laskar Juma. Aduh, silakan Koyo Yoel. Iya, salam Pak Kak Agatha. Mbak Pulen. Oh, Iya. Pak Pulen ya. Iya, secara hurufiah tulisannya Mbak Pulen. Pulen, ya. Pulen banget dong. Iya, ketan. Iya Kak. Silakan mau Saya bertanya, cuma Pak. nanggepin tadi tuh Kak Friska itu tadi. Sebenarnya Kalau mau nanggepin Kak Priska, di bawah lah. Kejar dia, Bang, kejar. Masalahnya Mbak Priskanya udah nggak di atas. Kalau Abang ngebahas Mbak Priskanya nggak ada di atas, nanti jatuhnya kita gosip, Bang. Gosip ya. Jadi kita ngomongin orang lagi. Nah, kejar dia di bawah. Itu ada Kak Priska di bawah tuh. Kejar dia, Bang. Gasken. Gitu. Kejar dagu kau ku tangkap. Halo. Salam Mbak Pulen. Apa ini tulisannya ini? U apa L? Ya itu. Lloyd Kak. Itu nama apa? Nama kartun. Apa? Ulot? Apa? Lloyd Kak. Lloyd. Oh, Lloyd. Iya, itu nama Itu kartun. double L ya? Iya, itu L kecil. Oh, L besar, L kecil. Oke, silakan Lloyd. Silakan. Jadi pertanyaan saya ini agak apa ya, bisa dibilang di luar dari pikiran manusia, karena saya berpikir, saya kan Kristen Kak. Oh, Mak. Jadi Anda mau bilang orang Kristen umat berpikir gitu? enggak, Bagus. apa bisa dibilang ya, saya bersyukur lahir di seorang Kristen. Jadi saya mau bertanya, Silakan. mohon maaf ya kalau pertanyaannya ini apa ya, saya dibilang Apa tuh, Bang? agak ini. Jadi di mana letak keadilan Tuhan kalau misalnya saya ini yang lahir seorang Kristen, betul-betul langsung terima Kristen, sama orang-orang di luar sana yang betul-betul di luar dari kekristenan dan mungkin bisa dibilang tidak tahu apa itu, di mana itu jalan yang benar. Maksudnya tidak tahu tentang kekristenan. Gitu aja Kak. Saya belum nangkep, ulangin lagi, Bang. Begini Kak. Misalnya kan saya ini ya memang Kristen begitu. Terus ada di luar sana orang yang betul belum lahir langsung dari Kristen, maksudnya orang tuanya itu beragama lain. Terus di mana letak keadilan Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar, sedangkan saya yang langsung lahir itu langsung Kristen Kak, begitu. Memangnya ketidakadilan Tuhan yang di mana? Sehingga Anda mempertanyakan keadilan Tuhan dengan ada orang yang lahir Kristen, ketidakadilannya apa? Begini Kak, saya kan lahir betul-betul Kristen, jadi saya tidak cari lagi. Iya, saya tahu begitu. itu. Saya tahu itu. Maksud yang saya tanyakan, kan Anda mempertanyakan Tuhan kok tidak adil. Memang ketidakadilannya di mana? Mungkin pertanyaannya bisa apa ya? Saya ubah dikit gitu lah Kak. Enggak, saya paham. Saya paham. Saya cuma mau men-trigger kamu. Di mana ketidakadilan Tuhan? Bagaimana Mau. cara Tuhan Oke Kak, bagaimana cara Tuhan menunjukkan jalan yang benar itu ke mereka? Punya otak. Semua manusia punya otak. Contoh gini, Bang. Tapi sedangkan saya kan langsung Contoh lahir gini, Kristen Bang. begitu Kak. Gini, Bang. Kamu juga bisa tiba-tiba besok jadi Islam. Iya. Yang saya inginkan adalah Anda berpikir ya, manusia kalau dia terlahir sebagai Kristen, Oke. menurut Anda apakah itu ketidakadilan bagi orang yang terlahir Islam, misalnya terlahir Buddha gitu? Makanya saya mau tanya, ketidakadilan Tuhan itu yang mana? Agak susah sih jelasinnya Kak. Kalau kamu tidak tahu melihat ketidakadilan Allah, terus kenapa kamu mempertanyakan ketidakadilan yang nggak ada? Itu toh, kamu bilang Allah itu seolah-olah tidak adil. Di mana ketidakadilannya?
Di mana? Kamu aja nggak bisa menjelaskan ketidakadilan Allah. Terus Iya, Kak. kamu mau bilang Allah tidak adil. Artinya kamu menjudge Allah, menghakimi Allah dengan sesuatu yang tidak kamu ngerti. Ya toh? Mungkin iya Kak, Tapi salah kalau tanya kamu kayak. bilang gini, ya saya mengerti. Iya iya iya. Manusia tidak diciptakan seperti ayam yang tidak bisa memilih. Ya, ingat, poin utama adalah manusia itu memilih. Menurut kamu mungkin yang di luar agama Kristen itu tidak selamat, ya kan? Iya iya. Ya, itu udah pasti. Saya juga Pasti. setuju. Setuju, Semua Kak. orang yang di luar daripada Kristen atau Kristen. tidak dalam Kristus, itu semua tidak ada yang selamat. Kan kasihan, Kak. Yang dia lahirnya nggak mengenal Yesus. Waktu dia besar, dia bisa toh mengenal Yesus. Nah, di manakah ketidakadilan yang kamu sangkakan kepada Allah ketika manusia yang sudah dilahirkan Kristen itu disuruh Allah memberitakan percaya Yesus? Oh, begini Kak, coba saya balik. Saya di agama lain. Kak Agatha yang lahir dari Kristen. Hmm. Nah, kalau misalnya kan ketika saya dewasa, pasti kan saya berpikir, ya ini agama saya lah, agama ngapain saya ngurusin agama orang lain begitu. Saya mau pelajari agama lain begitu. Pasti berpikirnya begitu Kak. Lalu? Lah kalau kamu berpikirnya statis ya, saya kan agama Buddha, gitu. Misalnya kamu ya, kamu Buddha, saya nggak perlu mempelajari agama lain. Loh, kalau kamu berpikiran statis, saya dinamis. Yang Kristennya dinamis, makanya orang Kristen memberitakan Injil. Apakah tidak melihat kebenaran Tuhan di sini, keadilan Tuhan? Ada toh? Kamu Iya, statis, betul. saya dinamis. Ya kalau Pasti kamu nggak susah, mau Kak. tahu ajaran Kristen, saya kasih tahu ajaran Kristen. Di situ kamu berpikir. Makanya dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kamu juga harus berakal. Sekalipun kamu bertindak statis, itu pilihanmu. Karena kamu memilih untuk menolak Yesus itu diberitakan kepada kamu. Oh iya Kak. Ya toh? Jadi Tuhan itu banyak caranya. Jadi jangan kamu kira Tuhan itu tidak pernah adil. Sekalipun kamu tetap mau menjadi katak dalam tempurung, kami disuruh Tuhan memaksa untuk membuka tempurung itu agar kamu keluar dari kegelapan itu. Itu yang dilakukan Tuhan. Kalau kamu masih nolak, ya berarti kamu yang memang menolak Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang beruntungnya kita yang lahir dalam Kristen. Loh, banyak orang Kristen tiba-tiba jadi mualaf. Jadi jangan bilang lagi. Jadi lahir di keluarga Kristen itu bukan suatu keberuntungan. Ketika kamu lahir di dalam keluarga Kristen, maka kamu akan menjadi Kristen yang dinamis, yang memberitakan Injil itu kepada yang statis. Itu. Iya Kak. Kalau kamu merasa beruntung lahir di keluarga Kristen, injili orang yang tidak Kristen. Iya Kak. Supaya keadilan Tuhan itu nyata. Karena apa? Nyata. Karena Tuhan Yesus bilang gitu. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Yesus nyuruh kita memuridkan semua bangsa, berarti Yesus nyuruh kita membuka kegelapan itu dari sesama teman kita manusia. Karena kita udah selamat. Kita disuruh mengasihi sesama, kan kata Yesus kan. Kalau kita mengasihi sesama, kalau kita semua yang sudah beroleh keselamatan melalui Yesus, kita bantu saudara kita yang dalam keselamatan juga. Makanya tugas orang Kristen itu bang sebenarnya. Itulah kenapa Yesus bilang muridkan mereka. Setelah mereka memuridkan, mereka juga akan memuridkan lagi. Seperti itulah turun-temurun ajaran Kristen dari para rasul. Coba kamu bayangin, di zamannya para rasul, itu kan orang Yahudi. Semuanya orang Israel. Lalu kasihan kah orang yang di Roma? Kasihan orang yang di Turki kah? Itu gak ada yang kenal Islam. Ya ini, rasul ini datang ke sana. Mereka yang dalam kegelapan ini diajak ke terang. Makanya rasul itu ke Roma, ke India, ke Mesopotamia, ke Mesir, ke Arab. Supaya apa? Supaya mereka juga diajak kepada terang tadi. Itu.
Oh iya Jadi kak. adakah ketidakadilan Tuhan? Adil. Bahkan Tuhan mempersenjatai orang-orang yang sudah menerima Kristus ini dengan berbagai macam mujizat. Nah, itulah orang Kristen pertama, rasul itu. Dia ditolak. Yang penting dia memberitakan dan dia mengadakan mujizat. Begitu banyak cara Allah untuk membuka mata orang buta itu. Mata orang yang tidak melihat terang kebenaran itu. Semua orang yang menolak Yesus, mereka adalah yang matanya benar-benar buta. Mereka tidak melihat terang karena Yesus itu terang. Tapi mereka memilih untuk tutup mata, nggak mau lihat terang. Makanya mereka berpikir, oh, Allah kami yang ini, padahal dia dalam kegelapan. Mm. Jadi kalau kamu mengatakan beruntungnya kamu lahir di keluarga Kristen, Ya sangat maka beruntung. bantulah orang-orang yang tidak beruntung itu dengan cara apa? Kamu menginjili mereka. Ajak mereka untuk selamat. Itulah bukti nyata kamu mengasihi sesamamu. Kalau kamu Iya. mengasihi sesamamu, tapi kamu biarkan dia dalam gelap, itu bohong. Oke kak. Boleh bertanya lagi kak? Silakan. Di sini kan saya juga belajar sejarah itu kak. Di sini sejarawan itu bilang, saya juga baca kak, di situ dulu memang di Arab sebelum ada Islam ya. Jadi kan agama Islam itu kan muncul dari sejarah, itu muncul di abad ke-7. Jadi pada masa abad ke-1 dan 2 itu orang-orang Yahudi dan Kristen itu ke Arab, ke Madinah. Betul gak? Aku nggak tahu kalau pastinya ke Madinah, tapi di Kisah Para Rasul 2, ya, Rasul itu ke Arab karena dia berbahasa Arab. Iya kak. Terus di situ katanya Ka'bah jadi pusat beribadah pada saat itu kak, monoteistik, artinya beribadah kepada hanya satu tujuan, kepada satu Allah begitu. Jadi pada saat ke abad 7 itu suku-suku Arab itu mengubah tempat ini menjadi tempat-tempat berhala. Kemudian Muhammad datang dan mengubah kembali menjadi tempat monoteistik, artinya beribadah hanya kepada satu tujuan, satu Allah gitu. Saya tidak tahu untuk itu. Oh iya kak, sorry kalau saya baca di ini kak, sejarah. Saya tidak mau membahas itu sebenarnya lebih lagi. Iya kak, taruh di kolom komentar ini pada panas. Iya kak, itu aja saya kak, pertanyaan saya. Iya. Jadi kalau kamu merasa beruntung dilahirkan dalam Kristen, bantulah saudara-saudaramu yang belum mengenal terang itu. Karena Yesus itu adalah sang terang. Iya kak. Jadi jangan pernah lagi beranggapan Allah itu tidak adil. Bukti adanya akal manusia itu adalah keadilan Allah. Karena manusia itu bisa memilih. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya kak. Itu adalah keadilannya Allah. Karena Allah bisa mengubah hati seseorang. Ya, caranya seperti apa? Ya, Allah itu tidak mungkin serta-merta langsung cering gitu. Pasti dia menggunakan alat untuk mampu mengubahkan manusia ini. Yaitu siapa alatnya? Kita. Ya, kita menjadi Jadi, alatnya Allah. Kita ini termasuk kak? Kalau misalnya orang-orang yang dari agama lain ke Kristen itu kan biasanya kan kita bilang orang-orang pilihan Allah. Terus kalau kita yang lahir dari Kristen itu namanya apa kak? Betul-betul kayak kekristenan dari dari ayah ibu begitu, keturunan lah Kristen kak. Tuh. Ibumu itu sebelumnya apa? Kristen. Nenek moyangnya sebelumnya apa? Kristen. Tidak mungkin nenek moyangmu itu Kristen dari lahir. Pasti dikristenkan para rasul. Karena kekristenan Oh, itu iya, bermula iya. dari Iya. ya, dari Israel, dari orang Yahudi. Jadi kalau kita orang Indonesia, sebenarnya ya karena nenek moyangmu memilih untuk percaya Yesus. Dari kebebasan memilih nenek moyangmu itu, makanya kita juga menjadi Kristen. Jadi semua orang dikristenkan itu karena memang kita memilih. Semua orang memilih. Rasul itu juga jadi Kristen karena dia mau kan? Kalau dia nggak mau, dia bisa aja kan? Semua Iya, iya. para rasul itu karena dia memilih, karena dia sudah melihat terang itu. Jadi kalau kita menganggap hanya saat ini, kita harus tarik ke atas, tarik lagi ke akarnya.
Nah, jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri itu juga sebelumnya tidak mengenal Yesus kalau tidak ada misionaris yang datang ke Indonesia. Ya apa bedanya dengan sekarang ini? Kita harus menjadi misionaris atas mereka juga kan? Ya toh, karena kekristenan dari para rasul. Orang Yahudi itu kan tidak Kristen sebelumnya. Tetapi mereka memilih untuk menerima Yesus kan? Jadi sebenarnya kita semua ini Oh iya. dibuat untuk percaya kepada Yesus. Dia adalah Allah itu terang sejati. Gitu bang. Jadi jangan kamu kepedean lahir dari Kristen. Nenek moyang kau nggak lahir dari Kristen itu. Pasti dari animisme. Iya kak, dari ini pak Iya. politisme yang Kita menyembah hanya dewa. mewarisi itu, meneruskan itu. Gitu. Oh iya kak. Ya. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Jadi jangan pernah bilang lagi Allah tidak adil ya. Mungkin salah pertanyaan. Nggak salah pertanyaannya. Memang kamu belum paham. Mungkin belum Oh, iya. dapat pengertian. Hmm. Ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya itu aja sih kak. Ya, Tuhan memberkati Lord. Ya kak, terima kasih kak. Tuhan berkati. Israel menolak Kristen. Kalau Israel menolak Kristen, orang Kristen pertama orang Israel. Gimana ceritanya? Rasul Paulus itu orang Israel. Yohanes itu orang Israel. Terus kalau dibilang Israel menolak Kristen, dari mana dong kekristenan itu berasal? Nah, jangan bodoh. Udah, jangan goblok. Oke? Kyrie. Halo, Adriel. Selamat siang. Selamat siang. Silakan mau bertanya Pak. Iya. Iya, mau bertanya sih sedikit aja. Di dalam Alkitab ada nggak ayatnya yang melarang wanita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja? Ada. Ya, Terus bisa dikasih ayatnya? 1 Korintus berapa ya? Perempuan itu disuruh berdiam diri di dalam gereja. Bentar ya. Ada ayatnya. Jadi perempuan itu nggak boleh di gereja itu nggak. Iya. Bentar. Satu Korintus 14 ayat 34. 1 Korintus 14 ayat 34 ya? Ya. Satu Korintus 4 ayat 13 tadi ya? Iya, itu peraturan dalam pertemuan di gereja itu. Pertemuan Oh, di iya. gereja. Berarti kalau begini mungkin bagaimana ya? Berarti kan ada itu ya, ada perbedaan di dalam menyampaikan firman antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan penyampaian itu apa maksudnya? Di dalam menyampaikan firman Tuhan kan ibaratnya ini kan kalau dalam firman Tuhan sendiri kan Tuhan kan tidak membeda-bedakan tuh sesama manusia ya. Menurut kamu firman Tuhan disampaikan hanya di gereja atau di luar gereja? Di mana-mana. Berarti kalau di dalam gereja, di dalam skup gereja, itu hanya seorang imam. Imam yang berkapasitas di situ. Hanya seorang presbiter atau episkopos yang bisa memberikan pengajaran di dalam gereja. Tapi kalau di luar gereja, boleh. Di dalam gereja berarti perempuan tidak bisa jadi imam menurutnya, menurut ini ayat Memang ini. imam itu di mana-mana laki-laki, nggak ada perempuan, Bang. Kalau disebut perempuan itu jadi imam, jadinya imamiyah gitu. Apa dong istilah? Oh, maksudnya yang jadi pendeta begitu. Berarti menurut ayat ini tidak boleh. Nggak boleh. Hmm. Dan jabatan pendeta, Bang,
Yesus itu kan mendirikan gereja. Tidak ada jabatan pendeta di dalam Alkitab. Yesus itu tidak pernah menunjuk kata pendeta. Yang ada itu adalah episkop, presbiter, dan diakon. Episkop itu setara dengan gembala. Mungkin bisa disampaikan, ada nggak alasan-alasannya sehingga perempuan itu tidak bisa jadi imam di dalam gereja? Oke. Imam atau presbiter di dalam gereja itu melakukan namanya sakramen. Ya. Sakramen perjamuan kudus, sakramen, semua sakramen itu dilakukan oleh seorang imam. Imam ini bertugas itu 24 jam, bertugas setiap hari. Dan seorang imam itu kalau laki-laki dia kan tidak pernah haid. Nah, dia ketika melakukan perjamuan, seandainya perempuan, bagaimana seorang perempuan yang tidak tahir memegang benda-benda kudus untuk melakukan sakramen? Itu tidak boleh. Makanya kenapa imam itu harus laki-laki. Itu alasannya. Itu. Karena perjamuan kudus ini sejak semula, sakramen ini, Artinya ini dilakukan itu tiap hari. artinya ini khusus berlaku pada saat perjamuan kudus aja kah, atau dalam ibadah, semua ibadah dalam gereja gitu maksudnya? Apa? Karena gini bang, setiap gereja melakukan pertemuan, Iya. misal setiap hari Minggu, itu kan pasti ada yang namanya sakramen perjamuan kudus, ada sakramen baptisan, ada sakramen pengakuan dosa, ada sakramen keimamatan, ada sakramen perminyakan, gitu ya. Yang bisa memang melakukan sakramen ini hanyalah laki-laki. Itu sudah ketetapannya dari dulu. Gitu. Jadi pendeta, dia juga nggak ngerti ya, pendeta di tempat gereja. Pendeta itu tidak hanya tugasnya itu berkhotbah. Tidak itu. Makanya saya bilang pendeta ini juga harusnya itu melakukan semua sakramen, baptisan, perminyakan, keimamatan, pengakuan dosa, perkawinan, apalagi ekaristi itu. Ini semua ini harus dilakukan seorang imam, seorang pendeta. Jadi mungkin nggak kalau ada yang mau melakukan sakramen, ya, terus dia haid, ya nggak bisa. Orang kalau lagi haid juga nggak bisa dibaptis. Nanti darahnya kemana-mana. Dan dia tidak lagi dikuduskan gitu loh. Belum tahir gitu loh bang. Jadi makanya apakah tugasnya dulu deh. Kamu fokus kepada tugasnya. Seorang imam itu tugasnya apa? Apalagi ekaristi itu, dia memegang benda-benda kudus. Karena darah dan tubuh Kristus itu, roti dan anggur itu benar-benar kudus, tanpa cacat celah, tanpa dosa. Jadi harus dilakukan dengan benar-benar suci. Jadi gimana kalau imamnya misalnya perempuan terus lagi haid, dia memegang benda kudus? Kita aja yang umatnya aja nggak boleh menyentuh cawan, karena cawan itu benda kudus. Cawan yang sudah dipegang oleh Tuhan Yesus itu, yang diturunkan sampai ke kita, itu benda kudus yang sudah diberkati gitu loh. Seperti itu Bang Andriel. Artinya kalau tidak haid boleh apa enggak? Apa? Kalau umpamanya tidak haid boleh apa enggak? Kalau tidak haid, Ya. memegang benda kudus, Ya, ibaratnya mencium benda dalam kudus, boleh, pertemuan kudus. boleh. Oh, berarti cuma menurut Agatha tadi pada saat itu aja ya, pada saat haid kan enggak boleh begitu menurut Alkitab gitu. Nggak boleh, dan yang memegang itu harus imam, nggak boleh perempuan. Benda kudus itu boleh kita cium, kita sentuh, maksudnya kita bisa menyentuhnya ketika kita melakukan suapan perjamuan tadi, ekaristi tadi. Itu otomatis Ya. pasti tersentuh. Bukan kita pegang-pegang begini. Yang Ya, memegang maksud tetap imam, kita menciumnya. Maksud saya berarti pada saat haid aja tidak boleh, maksud Agatha begitu. Tapi kalau tidak haid boleh ya begitu. Nggak boleh sebagai imam, perempuan nggak boleh sebagai Oh, imam. memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Oh, saya kira Mana pada ada saat dari zaman dulu imam itu ada perempuan yang bertugas? Nggak ada. ya ya. Dia hanya membantu di bait Allah. Ya ya ya. Ada lagi bang, yang mau ditanya bang?
Itu aja. Terima kasih ya penjelasannya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Nih si Gaisani ya, kasihan banget perempuan nggak boleh pegang benda kudus. Iya, nggak boleh kalau kita lagi haid, lagi nggak tahir. Kalau lagi nggak haid, boleh. Dan kalian tahu tatakan namanya anti-mention, dia itu kayak kain tatakan untuk perjamuan kudus. Itu bahkan nggak boleh dipegang selain imam. Sesuci itu. Jadi yang mempersembahkan kurban di Bait Allah itu hanya seorang imam. Yang bukan imam aja nggak boleh pegang. Mau laki-laki sekalipun, itu nggak boleh pegang. Itu. Karena hanya imam yang boleh pegang semua benda-benda kudus di Bait Allah. Gitu ya. Oh tuh ada namanya anti-mention. Dia itu untuk tempat meja tatakan, meja perjamuan. Namanya itu sebenarnya meja perjamuan. Dia bentuknya kain. Saya bahkan nggak bisa nyentuh itu. Laki-laki pun nggak bisa, hanya imam. Itu. Nah, yang bisa megang imam. Nah, imam ini kan sudah ditahbis oleh Yesus. Jadi yang bisa kita boleh pegang itu bukan anti-mentionnya, tapi tangan imamnya itu yang kita cium. Itu yang disebut cium kudus. Kenapa tadi mati kak? Di Bennett bang. Menurut kakak Alkitab itu kudus nggak? Alkitab ini kudus. Injil itu kudus. Injil itu kudus. Karena sang Injil itu adalah Yesus. Makanya Injil itu kudus. Makanya kan ada arak-arakan Injil, bukan arak-arakan Alkitab ya, arak-arakan Injil, yaitu hanya 4 Injil sinoptik itu tadi. Jadi Injil itu memang diarak-arak, karena kita memperagakan Kristus itu diarak-arak di halayak ramai. Itu. Betul, Injilnya kudus. Karena kalau bicara Injil itu bicara pribadi Yesus, bukan bicara kertas. Karena Allah kita itu bukan kertas, gitu ya. Halo, Helang. Halo, selamat siang Kak Agatha. Yang silakan. Begini Kak, aku cuma satu pertanyaan saja nih Kak. Soalnya kami orang awam biasa nih Kak. Jadi begini Kak, yang sudah keluar dari Kristen, misal kata yang sudah menolak dogma di ajaran-ajaran bapak-bapak gereja dahulu, misal kata di Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel, lalu dorang tolak dan sudah keluar dari tolak dengan ajaran-ajaran itu. Tapi sampai sekarang masih percaya bahwa masih meyakini Yesus Kristus itu apa masih disebut Kristen juga Kak? Begitu. Dia udah menyembah ilah lain kan? Ya, misal kata dorang menolak dengan ajaran-ajaran bapak-bapak gereja dahulu, misal kata di Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel, lalu sampai sekarang pun mereka masih percaya Yesus itu. Apa masih dibilang Kristen juga sekarang? Tapi mereka pindah agama kan? Ya Kak? Tapi mereka pindah agama. Iya, misal kata macam mereka sudah dibidatkan oleh bapak gereja dahulu. Itu apa masih dibilang juga orang pengikut Kristus Kak? Oh, maksudnya bidat itu bisa nggak disebut Kristen gitu? Iya, maksudnya begitu. Tetapi orang masih meyakini itu Yesus, masih meyakini Yesus. Oke, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati, Bang. Ada yang Iya, paham Kak. makna dari iman tanpa perbuatan hakikatnya mati?
Sekalipun kamu percaya A, B, C, D, tapi kamu tidak melakukannya, imanmu itu mati. Imanmu itu sia-sia. Oh iya iya iya. Iya, jadi kalau kamu memang Kristen, pengikut Kristus, ikuti Kristus. Jangan ikutin yang lain, jangan ikutin pikiran sesatmu. Gitu. Jadi kalau kamu benar-benar mengikuti Kristus, ya ikutin. Berarti kamu ngintil, kerja dong, jalan kan? Ngikutin dia kan? Kamu percaya tapi kamu tidur. Tuhan Yesus sudah jalan, kau masih tidur. Ya itu namanya bohong. Itulah yang namanya iman tanpa perbuatan. Hakikatnya mati. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, lakukan apa yang diperintahkan Yesus. Gitu Bang. Iya Kak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Mungkin itu saja dulu Kak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi aku naik lagi lah. Baik. Tuhan memberkati. Selamat Natal Bang Helang. Ya, selamat tahun baru juga Kakak Agat. Alhamdulillah. Yang di bawah typing kenapa panas? Kenapa kalian ini ya aku kasih tahu ya. Agama KW ini kenapa ya suka kali ngehina agama Kristen. Giliran dijawab kita yang dilapor. Masuk room saya, terus ngata-ngatain, terus dijawab, ngamuk, saya rekam ya, saya lapor ya. Kalian yang cari masalah loh. Kalian ini kayak orang dungu loh, ngehina pemberitaan Injil. Kalian ini goblok ya, terutama perempuan, ada perempuan di bawah ya, goblok banget typingannya. Ngata-ngatain Paulus lah, ngata-ngatain ini. Hey, situ punya agama, nikmati agamamu. Kenapa kamu sibuk dengan agama yang mau saya beritakan di sini? Ah, kamu itu nambah dosa di room saya. Mikir nggak sih? Ini saya ngeliat tadi nih pada war ini di bawah nih. Kalian itu lucu loh. Udah kalian ngehina kami, terus kami jawab sakit hati. Gua lapor ya, gua rekam ya. Kan goblok. Lu pernah mikir nggak sih kalau lu nggak mau mendengarkan kata-kata yang menyakiti, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, goblok. Lu tolol banget menurut aku, ya.